Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ala ila bila ma'ama. Waqad qala Allah kalim wa huwa asrul kalim wa billahi minasyaitonir rajim. Subhanallah wa la ilaha illa anta innaka antal alimul hakim. Wa salli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin wa jamaah rahimakumullah, setiap malam kita dengan pengajian rutin pada malam hari ini yang akan memimpin Bapak Ustaz Hasan. Sebelumnya kita bersama-sama memuja syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan berbagai nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala buat panjang kita, dan kita sudah melaksanakan ibadah sholat maghrib. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala dan gaya kepada kita semuanya. Amin Allahumma amin. Hadirin, salawat dan salam mari kita sama-sama kita limpahkan, kita hadiahkan ke baginda dan Muhammad Rasulullah SAW yang mana adalah dakwah yang mendapatkan Islam ke seluruh dunia. Alhamdulillah kita mengenal Islam di Indonesia dengan adanya Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Dan kesempatan kita pada malam hari ini kita bersama dengan siapa kawan sementara dapat hadir menghadiri taklim kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada ilmu yang bermanfaat kita ambil apa yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Hasan tadi. Baik, mari kita bersama-sama kita berdoa dengan sholat Fatihah. Kita kirimkan doa sholat Fatihah ini khususnya almarhum yang sudah terdahulu pada kita dan guru kita yang sulit langit Allah SWT. Mudah-mudahan Allah mengulangi kita lapang oleh Allah SWT dan ampuni segala dosa-dosanya dan maafkan segala salah dan maaf. Allah SWT oleh Allah mudah kita bersama-sama diberikan kebahagiaan dan juga keberkahan oleh Allah SWT. Amin Allahumma amin. Segala hajat kita dikabulkan oleh Allah SWT. Ada hadhihi dia wa la salihah wa ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita bersama-sama kita simak dan kita ikuti apa yang disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, khusus untuk jamaah masjid Jami'ul Hakim dan yang mendengarkan di luar sana. Mudah-mudahan ilmu yang kita pakai untuk sehari-hari kita dan pada Allah SWT. Pada Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Shalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, hadirin mukarramun, Bapak saudara jemaah Masjid Jami Darul Taqi, khusus Ketua DKM, Bapak Yoyo, Bapak Haji Adi, dan yang lainnya yang menghapura tidak dapat satu persatu namanya. Yang alhamdulillah pada petang hari ini masih diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk berjamaah di Masjid Darul Muttaqin yang kita banggakan ini untuk mencari rahmat dan ampunan dari Allah dengan
duduk sejenak ikuti pengajian yang diadakan setiap hari malam Senin. Mudah-mudahan duduknya kita menjadi bagian ampun Allah kepada kita, sehingga Allah sehatkan badan kita, Allah ampunkan dosa-dosa kita, amin. Allah kabulkan doa kita, amin. Allah permudah urusan dunia akhirat kita, amin ya rabbal alamin. Bapak, saudara-saudara, pertama izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak DKM, Bapak Yoyo beserta Bapak Adi dan yang lainnya yang kemarin sudah sudi mampir ke gubuk saya di Sukatani yang cukup menjauh Pak ya. Alhamdulillah setelah ini terima kasih atas kunjungannya. Terima kasih, insya Allah itu ada manfaatnya. Saya di depan rumah itu bikin saung. Dulu itu saung gazebo pakai bambu. Sudah 2 kali ganti palang-palang. Nah, pintu kehujanan kepanasan. Kalau ibu-ibu datang itu silaturahmi nggak 2 orang 3 orang Pak, serombongan 10 orang naik. Anaknya kok naik, anaknya di panggung loncat-loncatan tuh. Nggak kuat berbaunya bus ambres. Terus emang itu tempatnya tempat ngajar anak-anak. Bapak ngomong, Ustadz ngajar jauh-jauh, tetangga nggak ke siram, nggak takut dosa gitu tuh bahasanya. Terus guru saya ngomong juga, ngajar ke sono kemari tapi tetangga nggak pernah diajari pisan, dosanya luar biasa. Jauh ke sono kemari tetangga nggak kagiroh kalau orang timur. Makanya saya biar kuatan dibikin tanggung tapi pakai permanen, pakai dicor. Alhamdulillah tinggal atas doang keramik. Kemarin Pak Yoyo sudah alhamdulillah ada. Rencana emang setiap malam Sabtu kalau ngaji mah bapak-bapak pengennya ada bahasa begini, jangan sampai gua mati nggak bisa usuli acan. Banyak Pak orang tua teh di kita sholat mah sia waktu sholat, tapi terkadang kan namanya sholat udah tua jadi kedorong malu tua nggak sholat. Padahal kalau kita lihat prakteknya belum tentu. Makanya mereka Ustadz ajarin buat minum usoli ge. Yang penting jangan sampai gua mati teh nggak usul acan. Jangan sampai gua mati ntar nggak tahu alif acan. Ya, artinya kalau sudah ngadep begini mah bagaimana huruf alif, huruf ba, mati urusan Allah. Ya mudah-mudahan begitu sebelum meninggal minimal usul udah bisa, ya alif huruf minimal apal. Emang rencana kedepannya setiap malam Sabtu saya tuh mau ngadain acara dikir berjamaah di atas tempat katakanlah toko, nanti kalau ada jemaah banyak tinggal gelar tikar ke depan. Ke depan alhamdulillah masih agak lega, cukup lah untuk 50-100 orang mah, sama ke depan rumah. Emang dulu anak-anak ngaji di depan rumah karena banyak muat bikin tempat. Mohon doanya mudah-mudahan yang istiqomah. Amin. Karena al-istiqomah khairun min al-karomah. Istiqomah itu lebih baik daripada keramat, karomah. Istiqomah kan ketika istiqomah akan datang maunah karomah kepada kita. Sekali lagi terima kasih kepada, cuman kalau kusen mah kayaknya nggak pakai semua. Insya Allah ada jemaah yang butuhkan. Bahkan pernah Pak datang ke rumah teh, Ustadz barangkali ada orang kan ada perumahan PKC itu. Namanya perumahan kan kadang-kadang si kusen teh asal begini Pak ya. Itu perumahan kalau setahun nggak diganti kusen hancur. Malah orang punya duit mah begitu tempat rumah kusen teh ganti dulu biar kuat. Makanya ada teman ngomong, kali di perumahan ada kusen nggak pakai butut bagian asal rumah air kusennya alhamdulillah ada ngirim. Padahal saatnya itu nggak kepake majlis tapi kepake teman-teman lah. Yang penting manfaat ya Pak ya. Ya. Manfaat pada insya Allah yang ngasih ke sini pun tetap Allah mah pahala mah pelit kan. Amin. Pahala mah Allah nggak pelit. Bismillah. Kenapa saya bangun itu majlis? Karena salah satu tempat yang tidak akan pernah lepas dari pandangan rahmat Allah itu majlis taklim dan masjid Pak. Bapak duduk di masjid itu ada dalam pandangan rahmatnya Allah. Amin. Maka Rasul yang bagi lidakhili fil masjidi asyarul hisolin. Maka karena masjid itu tempat yang suci,
Masjid itu tempat yang tidak pernah lepas dari pandangan rahmatnya Allah. Selalu dipandang rahmatnya Allah. Ketika kita ada di dalamnya, maka kita terpandang dengan rahmat Allah. Tatkala orang dipandang dengan rahmatnya Allah, pasti orang itu ada dalam keselamatan dunia akhiratnya. Kenapa? Karena diamnya di tempat yang diridhoi Allah. Maka saya sering ngomong, Bapak masuk masjid niat itikaf, walaupun kita kita nggak diniatin berjamaah, udah niat sendiri kali Ustaz kadang-kadang lupa, udah duduk masuk masjid nawatul iktikafa fi hadal masjid lillahi ta'ala. Nggak bisa Ustaz, sejak niat iktikaf di masjid ini karena Allah Ta'ala, sunnah karena Allah Ta'ala, duduk udah. Bapak masuk jam 6 kurang 5, jam 6 kurang 10, keluar jam 7, 1 jam. Orang yang duduk iktikaf di masjid 1 jam, Allah jauhkan dia dari neraka 3000 km. Makanya alhamdulillah. Tuh. Yang bagi wajib lidahili bagi orang yang masuk fil masjid ke masjid asyaru hisoli 10 perkara. Yang pertama, awal ayat ahada khufai au na'lahi. Yang pertama, wajib membuka sepatu ama sendal. Makanya orang masuk masjid nggak boleh pakai sepatu, nggak boleh pakai sendal. Kenapa? Tempat suci. Maka termasuk saya waktu zaman corona sangat bertentangan, katanya masjid itu tempat yang suci, jangankan kakinya, muka yang dicuci. Orang masuk masjid rata-rata bersih, bilang barat hati, yang barat batin, minimal mukanya bersih, minimal anggota tubuhnya suci bersih. Kenapa? Mau sholat nggak mungkin Bapak nggak wudu dulu. Bapak tadi masuk masjid, di rumah mungkin nggak wudu, datang ke masjid pasti wudu. Nggak masuk masjid sholat nggak wudu, nggak sah sholatnya. Makanya bersih, wajib bersih. Kenapa? Karena takut ada yahfaduhuma minan najasati, karena memelihara takut ada najis di dalam sendal kita, di bawah sendal kita. Makanya boleh tuh. Takut ada najis. Wa ayat da'a birijlahil yumna. Sunnah masuk masjid dengan kaki kanan dulu. Aturannya kalau masuk masjid kaki kanan, buka pintu, kaki kanan belak masuk. Kadang-kadang kita mana Pak ya? Gangnya kita mau udah mana kita masuk. Yang mana kita abdolnya kaki kanan, sunnahnya kanan. Masjid, makanya masjid mah tempat yang tempat yang mulia, tempat yang suci, yang bersih, tempat yang tidak terendam. Makanya nggak boleh di masjid ngomongin dunia, haram di masjid ngomongin duit, haram di masjid ngomongin yang lain-lain, kecuali di masjid ngomongin akhirat, ngomongin agama, ilmu. Nggak boleh. Bahkan kata sebagian ulama, bahkan kata guru saya itu, kalau ada barang yang hilang di masjid, minta cariin, doain biar nggak ketemu. Artinya saking tidak bolehnya tuh, udah ada barang masjid hilang, udah biarin, gak usah dicari, usah tanyain. Kadang-kadang kita mah sendal kita hilang, nyari yang lain, dosa Pak. Bapak masuk masjid, sendal Bapak hilang, nungguin kali ada yang ketinggalan, ini kali yang nggak boleh Pak, haram. Sama aja setelah kita di alam orang, ada salah orang, ya sama aja kecopet juga. Apa enggak usah, bukan ganti tuh apa? Bukan ganti, yang kita mau gak ada. Makanya kata Ustadz kayak, ambil yang bagus, tinggalin yang buruk. Pantesan, nggak bagus hilang-hilang. Pantesan ya bagus hilang mulu, yang buruk-buruknya. Tinggalin yang buruk ya. Jangan sampai Pak. Pokoknya ketika masuk masjid, udah kita hilang, udah beres. Udah. Wasani yang keduanya ayyakul idza dakhala
ay aradal khul, dan berdoa ketika masuk masjid teh a'udzubillahil adzim wa biwajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir, panjangan ini mah ya. Malah apa ini udah tertera di depan pintu masjid, Allahumma ftah abwaaba rahmatika, cukup ya, di pintu ada ya, Allahumma ftah abwaaba rahmatika, udah gampang. Itu boleh itu. Cuma kalau panjang mah ada Allah a'udzubillahil adzim wa biwajhil karim wa sultanil qadim minasyaitonir rajim alhamdulillahi Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa sahbi bismillahirrahmanirrahim wa salamun ala rasul. Panjangan itu udah. Apa itu udah. Yang penting mah masuk ke kanan ada di pintu Allahumma ftah abwaaba rahmatika. Subhanallah. Panjang-panjang tak suka bukan masjid. Iya, yang panjang udah itu aja. Cukup itu ge. Yang penting mah doa. Artinya Allahumma ya iftah, bukakanlah abwaaba rahmatika. Abwab itu pintu. Pintu rahmatmu. Kalau babun satu pintu, abwab jama'. Pintu-pintu artinya ya Allah buka pintu-pintu rahmatmu, bukan 1.000-an pintu, buka rahmatmu. Kita minta kepada Allah untuk membuka pintu rahmat kepada kita. Tadi Pak, kalau kita udah dapat rahmat Allah mah gampang, enak. Wasalisu ayyusallima ala ahlil masjidi wa ayyakula idalam yakun fihi ahadun assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Yang ketiganya, ketika mau masuk masjid, ayu salimah, ngasih salam, assalamualaikum, kepada orang yang ada di dalam masjid. Sunahnya assalamualaikum, yang dalam waalaikumsalam warahmatullah. Yang jawab salam itu harus lebih baik daripada yang ngasih salam. Dan salah satu pahala sunnah yang lebih besar dari wajib itu salam, Pak. Orang ngasih salam hukumnya sunnah. Orang yang jawab salam hukumnya wajib. Biasanya pahala wajib lebih besar daripada pahala sunnah. Tapi di sini pahala sunnah lebih besar daripada pahala wajib. Bapak ngucap salam sunnah, tapi yang jawab wajib. Makanya yang ngasih salam itu pahala lebih besar daripada yang jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ayyakula, dan berkata idalam yakun fihi, ketika tidak ada di dalam ahadun, seorang pun nggak ada. Kita masuk jam 5 lewat seperempat, belum ada orang. Jangankan imam, jangankan jamaah marbot belum datang. Kita pengen itikaf, pengen lebih dekat ke Allah, memanfaatkan waktu sebaik-baiknya di akhir waktu asar menjelang maghrib. Karena salah satu doa mustajab itu Pak, menjelang waktu maghrib. Makanya begitu 5:30 masuk masjid, belum ada orang, enak di masjid, baca istighfar, sholawat, ya hayya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Sini enak Pak, daripada sebelum banyak orang mending sendiri. Alhamdulillah saya kalau ngajar 5:30 saya itu masuk masjid, ketika belum ada orang enak, jadi bisa sedikit khusyuk sampai dur maghrib. Masuk tahiyatul masjid, baca istighfar 100, sholawat, baca ya hayyu qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Saya minta ampun sama Allah. Nah, Bapak masuk masjid tuh nggak ada orang pisan. Tadi boro-boro jamaah, boro imam, marbotnya belum ada. Baca assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Termasuk masuk rumah Pak. Masuk rumah kita tahu rumah teh istri lagi pengajian, istri lagi ngajar, istri lagi keluar, anak pada sekolah. Di rumah nggak ada orang. Kita pulang sholat di masjid.
Masuk rumah, baca assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Nanti jawab para malaikat. Biar nggak ada orangnya. Assalamualaikum kalau ada orang. Kalau nggak ada orang, assalamu alaina wa ala. Artinya nggak sia-sia. Ini sering kita baca dalam tahiyat kita. Assalamu alaina, keselamatan atas kami, wa ala ibadillahi sholihin, dan atas orang-orang hamba-hamba Allah yang soleh. Yang baca ini Rasul pertamanya. Ketika Rasul Mi'raj, langsung berhadapan Allah, Rasul salam, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul. Rasul mengucap salam kepada Allah. Kata Allah, assalamu alaika ayuhan nabi wa rahmatullah. Keselamatan kepada untukmu ya Nabi Allah. Rasul jawab, bukan untuk kami sendiri, tapi assalamu alaina, keselamatan untuk kami. Tuh. Makanya orang-orang soleh selalu dapat doa salam dari orang-orang yang soleh lagi. Nggak secara tidak langsung ketika kita baca assalamu alaina di sini jamak kita semua kebagian. Wa ala ibadil sholihin, dan sebagian orang-orang yang soleh. Kita mungkin termasuk, walaupun nggak sholat banget, kebagian dah minimal sholat mah kita sholat. Kebagian kita doa orang-orang yang baca seperti itu. Makanya orang Islam itu Pak saling mendoakan. Maka saya sering ngomong ngaji mate, atau doa teh jangan untuk pribadi baik, sebab sedekah teh bukan sekedar duit. Doa pun sedekah. Bapak bangun malam, ya Allah kabulkan doa saya dan doa orang-orang yang berdoa kepadamu. Ya Allah ampunkan saya dan dosa orang-orang yang berdosa kepadamu. Gitu, Pak. Ya Allah, andaikan doa saya tidak terkabul karena banyak dosa, maka kabulkan doa teman saya yang mendoakan saya. Kabulkan doa emak saya yang mendoakan saya. Artinya kita sadar, kita mah doanya nggak manjur, kan tadi dosanya banyak. Siapa tahu Pak Ading, Pak Yoyo doa orang jarang dosanya, nembus doain kita. Siapa tahu Pak. Makanya itulah keuntungan orang-orang Islam teh. Selalu saling mendoakan akan kebaikan. Enak. Tapi tetap kepada orang-orang non-Islam jangan salah. Warabi'u ayyakul asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Yang keempatnya baca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini syahadat. Salah satu terapi mata Pak. Mata kita ya, salah satu terapi mata kita nih. Ketika Muadi itu baca asyhadu alla ilaha illallah, ya adan baca Bapak raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Tangan kalau orang tua itu tangan dia. Marhaban bika bihabibika wa qurrati aini ya Rasulullah. Ya, pernah lihat ya orang tua kita dulu? Bukan tiup doang, ada doanya Pak. Marhaban bika bihabibika wa qurrati aini ya Rasulullah. Konon itu terapi mata. Maka orang tua dulu matanya walaupun udah 50 tahun, 60 tahun masih cenghar-cenghar. Dan katanya saat itu menjadi akuan Rasul kepada kita memperkenalkan diri. Saya takut belum masuk masjid kita ingkar kepada Allah. Wal khamisu alla yamurra baina yaday musalli. Yang kelimanya alla yamur, jangan melewati baina yaday musalli, di antara pundak-pundak yang sholat. Orang misal kita datang belakangan nggak boleh, apa Jumat mani. Kita datang belakangan nggak boleh nyingkirin pundak orang kita ke depan. Nggak boleh.
Makanya wayahnya kalau datang duluan paling depan, Pak. Kita mah kadang datang mah duluan. Dulu ke pojok sono. Datang mah duluan nungguin di nyender. Padahal Pak kalau tahu pahalanya, duduk paling depan pahalanya paling besar. Makanya datang duluan, duduk paling depan. Artinya walaupun tidak di belakang imam, ya minimal di samping kiri kanan dua depan lah gitu. Nggak boleh, jangan nggak boleh Pak. Bapak pejabat datang belakangan, nyingkir orang haram Pak. Ada tukang, misalnya ada buruh tani datang duluan, duduk di depan. Bupati datang, aja minggir, kamu belakang, bupati depan. Haram Pak. Siapapun datang duluan, udah duduk depan. Makanya Bapak datang duluan, udah paling depan, duduk depan. Untung Pak, duduk paling depan mesutang, untung-untungnya. Jangan sengaja duduk pojokan sono no. Pojokan blonjor, jembatan blonjor. Masya Allah, nggak boleh kita. Kenapa iya? Termasuk ketika kita masuk masjid assalamualaikum, ada orang yang bilang subhanallah, 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 subhanallah. Kita nggak usah lama, nggak usah. Orang lagi atau lagi gini, udah nggak usah salaman. Orang kalau misalnya nggak apa kelihatannya nggak tidur, nggak tasbih, salaman. Jangan sampai orang begini kaget, jangan. Orang baca tasbih jangan, biarin. Bapak mas tahiyat masjid aja udah. Jangan ganggu orang. Pak Ustadz pan salaman ibadah, iya ibadah, tapi merusak orang lagi ibadah nggak boleh. Makanya orang lagi tasbih, bapak masuk udah. Assalamualaikum. Setelah assalamualaikum, orang yang tasbih nggak jawab, biarin. Tuh, nggak apa-apa, nggak usah. Lu gua salam gak jawab bisa, dosa lu, jangan, biarin. Mungkin orang lagi konsentrasi, orang mungkin lagi konsentrasi nggak dengar salam kita, sehingga dia tasbih terus biarin. Nggak usah marah. Oh kita masuk orang di tas subhanallah, subhanallah, assalamualaikum. Set murid ya? Wah, jangan, jangan biarin. Apalagi sampai ngeganggu, jangan biarin. Tuh. Makanya nggak boleh. Makanya Pak kali gini, ketika Bapak datang duluan, wayahnya duduk paling depan, sehingga ada orang saling nyingkir pundak orang. Makanya si imam itu kan biasanya imam Jumat itu kan datang belakangan. Biasanya ya kalau dulu kan imam itu datang nggak di belakang, di samping. Ya. Imam itu nggak di sini. Kalau sini kan udah otomatis ngandung orang, di samping itu tuh. Udah sekretariat, datang langsung ke imam. Artinya kalau tahiyat masjid langsung ada tempatnya. Iya. Ya karena zaman sekarang ustaz yang khotbah dari mana-mana sebelum imam udah duluan. Ya Gimana? nah iya zaman sekarang imam duluan, imam masih dimana tahu. Teman itu belum imamnya Namanya ada. Masih contoh. Padahal kalau kata Rasul itu Jumat itu malaikat nungguin di masjid, imam datang tutup tanggal catat lagi, coba gimana tuh. Masya Allah. Ya zaman dulu begitu. Karena imamnya samping masjid, imam rumah situ tuh belakang, rumah Pak Ading udah deket. Jadi misalnya 5 menit lagi udah beres, masuk nggak langsung sono, ada belah samping tuh kayak gini nih, abdolnya, ya sini, ya langsung tempat imam. Kalau ada waktu, tahiyat masjid, itu. Kalau jam sekarang mah emang imam masih jam 11 udah nyampe, emang pada tahu. Tidak boleh, makanya nggak boleh kita mikir-mikir sholat. Termasuk kita melewati orang yang sholat. Bapak mau ke sini, saya ada orang sholat, ngelewatin nggak boleh. Makanya apa? Kita kalau sholatnya dianjur segini nih, ya ada kita sholat nih, ada orang melewat. Dianjur artinya jangan lewat lagi sholat. Boleh tuh sunnah artinya. Artinya nggak dosa, nggak membatalkan. Sholat. Kalau orang sholat
Sini, artinya jangan lewat sini orang yang sholat gitu. Apa? Gak orang ngerti, wah tabrak baik, jangan. Ya kadang-kadang ada, kalau ada yang kita ada satu atas tuh satu ini shot, satu ini kosong nih. Ada satu apa namanya dikosongin satu ini nih. Satu sap jadi apa dikosongin nih. Jadi imam langsung sini ada. Jadi ketika datang apa imam sudah masuk rapat baru ada. Jangan dulu, jam sekarang enggak ada Pak, di mana-mana lagi. Sebab di kampung karena imamnya orang jauh-jauh. Emang kalau dulu kan imam teh paling 2 orang 3 orang dia lagi hutah dia ntar imam dia Jumat ini dia Jumat besok dia gitu di rumah. Kadang mah enggak, makanya pernah cerita Pak. Zaman dulu kan imam teh satu-atunya ustad teh. Pas Jumat ustad nggak ada karena keperluan. Jam 12 ustad belum nyampe juga. Semarbot mah tetap apa namanya naik kumandang tetap Bilal. Pas ketua tengok imam nggak ada, RT naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata jemaah, tuh hebat RT bisa jadi imam. Pas selesai, hadirin kaum muslimin, jemaah rahimakumullah, karena Bapak Ustaz gak ada, maka Jumat hari ini kita liburkan. Libur Jumat, kan imam nggak ada, Jumatnya libur. Masya Allah. Ya karena zaman dulu memang Pak kan zaman dulu tahu sendiri ya. Ustadznya cuma 2 orang gitu. Orang-orang situ juga. Boro-boro zaman dulu boro-boro merebot jam dulu mah. Sampai itu, yang nggak boleh kita melewati orang yang sedang sholat. Wasadisu alla ya'mala fil masjidi bi amali dunia. Yang keenamnya alla ya'mala tidak boleh beramal fil masjidi di masjid bi amali dunia dengan amal-amal dunia. Nggak boleh. Misalkan kita datang masjid bari jualan, nggak boleh. Di dunia pun masjid udah usaha akhirat bahkan masya Allah. Abu Ijli ngomong pantesan doa lu gak dikabul-kabul karena dia masuk ke masjidnya masih bawa dunia. Artinya bukan bawa dunia, hatinya masih minta dunia. Itu mesti kelas wali ya. Kita mah minimal janganlah apa berjualan, janganlah kita apa namanya ngomongin dunia di masjid. Udah di masjid ngomongin ilmu ke agama. Kayak kayak jualan astari atau jual beli. Wayusan ayyakula inda ruyati dalika la arbahaulahu tijarotaka. Tidak boleh kita jual beli transaksi apa di mesin, nggak boleh transaksi ya kecuali misalkan beli barang mesin mah nggak apa-apa ya. Bapak beli apa keramik dibayar mesin itu mah namanya keperluan mesin, nggak apa-apa. Bapak apa nawarin apa namanya yang pembersih itu di masjid beli nggak apa-apa itu mah. Yang nggak boleh itu jual beli kita nih, ada yang jual beli apa boleh kasih jualan di rumah, jual nggak boleh apa kalau kita beli mah nggak masalah. Bahkan wayusanu ayyakula disunahkan ayyakula mengucapkan indaru yati dalika ketika melihat orang yang jual itu la arbahullah semoga Allah tidak laku. Kalau itu apa ya? Semoga jualnya tidak laku gitu. Semoga apa yang kau jual tidak laku. Juga sunnah dianjurkan kita ada orang jualan di masjid, transaksi masjid kita doa semoga Allah nggak laku, semoga apa namanya semoga jualan nggak laku gitu ya, semoga jualan nggak laku. Sunnah tuh. Saking dilarangnya di masjid kita itu berjualan. Nggak boleh sih. Wasabil alayata kalami dunia. Ketujuhnya tidak boleh bicara dunia. Udah. Maka masih muda istighfar be. Mohon ampun pada Allah, istighfar, sholawat.
Wa yusan ayyakula indasima idalika la raddahallahu alaika. Ketika kita mendengar ada orang yang bicara-bicara dunia, maka disunahkan yakula ayyakul indasima idalika raddahallahu alaika. Semoga Allah melaknatmu. Nauzubillah. Maka jangan di masjid jangan berkata-berkata yang kotor, jangan berkata-berkata yang tidak baik. Wasaminu ayahruja hatta ala yahruja walaysa hatta yusallim ini tidak keluar atau tidak duduk di masjid hatta yusallim ini, sehingga sholat dulu 2 rakaat. Masuk masjid jangan duduk dulu hatta yusalli ini, sehingga sholat dulu 2 rakaat. Tuh. Makanya kalau Bapak pengen ke Canak Qobliyah, pengen ke Canak Tahiyatul Masjid, datangnya jauh, minimal pas mau adzan. Kalau tinggal 2 menit lagi Bapak masuk, terus kita maksain sholat, tuh, sementara waktu udah habis, orang nungguin, udah ada sholat lagi, masih maksain. Jangan. Makanya saya sering ngomong, kalau waktu cuma 2 menit sekiranya sholat kita buru-buru, udah mending jangan. Hormati orang yang sudah ada. Dah 2 menit Bapak sholat, ada lagi orang tua sholat lagi. Ustaz kan nggak boleh duduk sebelum sholat. Ya yang mana atuh? Kalau Bapak datang pas ada waktu tuh, atau seadan masuk kita, banyak waktu sholat sunat, tahiyatul masjid, pacanak sholat qobliyah. Ya kalau 2 menit, tuh terburu-buru, gak konsentrasi, orang mukomat nungguin dia baik. Jangan maksain, jangan duduk dulu sebelum sholat. Penghormatan kita ke masjid. Wattasi'u alla yadkhula illa biwudu'in. Yang ke-9-nya alla yadkhula, jangan pernah masuk ke masjid illa biwudu'in, kecuali punya wudu. Tuh tadi. Makanya orang masuk masjid mah bilang hati mah minimal badan mah bersih, wudu dulu. Kaki dicuci, muka dibersihin, tangan dibersihin, telinga dibersihin. Makanya orang masuk masjid mah bersih, jauh dari penyakit. Apalagi kalau Bapak wudunya masukin istinsa, masuk. Kan kita wudu cuma begitu doang. Padahal sunnahnya bukan air teh disedot, dikeluarkan. Sehat, Pak. Wa yundabu illam ya'ti bitahiyati ayyakul arba'a marratin subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Wa yundabu, dan disunahkan liman lam ya'ti, bagi orang yang ketika masuk bitahiyati nggak kecanak tahiyatul masjid, ayyakul arba'a marratin subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Ganti itu tuh. Bapak tinggal 1 menit setengah masuk masjid, mau qomat, waktu udah tinggal 1 menit setengah, 2 menit dah misalkan. Kalau kita sholat 2 menit sudah terburu-buru, mau kecandak, nggak konsen dah sholatnya, nggak keburu kita. Ganti oleh kita subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Berapa kali? Arba'a marratin, 4 kali. Maka saya kalau masuk masjid lihat tadi saya masuk kurang 3. Pas masuk ada orang sholat, saya ikut sholat. Kenapa? Baca bareng gitu. Kalau seandainya nggak ada orang sholat, saya nggak sholat. Makanya baca tadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sama apa? Ya kalau pengen sholat tahiyatul masjid, sholat qobliyah, datangi atuh tadi minimal 10 menit. Pas adzan baru datang, kecanak tahiyatul masjid 10 menit mah, kecanak qobliyah, canak syukur wudu. Kalau masih lama mah, maka kalau pengen banyak di masjid, udah dari awalan. Udah mau komat, nyampe tempo komat ke orang diomelin. Lu bang niat 2 kali ya, perlu mau sholat. Ya lu nyampe, lu nyampe.
Iya loh, mau komat sholat baik. Wal ashiru yang ke-10-nya. Wal ashiru yang ke-10 ayyakula idza qama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang ke-10 ayyakula berucap berdoa idza qama ketika berdiri, baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Masya Allah. Kayak masjid ada tata tertibnya masuk masjid ke. Ada tata caranya, ada apa undang-undangnya. Masuk masjid ada undang-undangnya, keluar masjid ada tata caranya. Yang kadang kita masjid bas-bas be. Nggak pernah memperlihatkan, kadang-kadang ada doa di pintu. Saya lihat pernah ada doa pintu masjid jarak atau bacaan. Kan di pintu masjid bisa nih. Kalau nempel buat masjid Allahumma ftah abwaba fadlika rahmatika. Kemudian ada pintu ada tuh bacaannya. Kamu masih ada nggak? Nggak ada. Itu dibaca nggak gitu masuk ke. Kalau sunnah itu minta. Ya sini ada ada. Baca. Aliwan ada ya? Ya. Itu artinya emang sunnahnya itu anjurannya agar kita mendapat rahmat Allah. Jadi Pak barangkali sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Masih ada waktu berapa menit lagi? Nah, yang silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan tidak diperbolehkan melewati dan sholat. Bagaimana misalnya sholat berjamaah, jamaahnya posisinya ada di tengah, pada rakaat pertama sudah batal, apakah diam di tempat menunggu sholat selesai atau mengikuti gerakan sholat tapi tidak membaca doa. Demikian, terima kasih. Kalau mengikuti gerakan sholat mah udah batal. Kita batas Allahu Akbar tuntut misalkan kita batal kan, terus ikuti gerakan sholat orang, gerakan sholat ya kita terus sholat udah batal sholat. Udah batal wudunya. Orang nggak punya wudu sholat haram. Itu mah teknisnya ya. Andainya kita bisa keluar, mungkin bisa. Kalau nggak keluar, duduk deh. Daripada kita sholat. Kan orang sholat mah kudu punya wudhu. Kita batal wudhunya. Itu teknis kita dah. Andainya kita sholatnya apa, sapnya agak kosong bisa keluar, silakan. Kerjaan ganggu boleh. Kalau enggak ya misalkan merasa kita sibuk keluarnya, udah diam, nggak apa-apa. Kalau kita ikut sholat mah kita jadi sholat, kita ikut sholat. Nggak boleh ikut sholat mah. Teknis itu mana? Seandainya bisa keluar ya keluar. Seandainya kita nggak bisa keluar, jangan rapat nih, udah. Ya duduk aja. Hah? Ya mah tadi teknis makannya malu ya keluar, gimana caranya? Iya makanya kan daripada sholat tadi ikut sholat kita dosa juga, apa nggak punya wudhu dosa. Kali itu bisa diambil gerakannya, jangan bacain apa-apa, ikutin aja. Gimana terus? Ya kan? Kalau selalu tadi pusat, ya kan duduk sendiri ya kan? Tiba-tiba saburan. Kalau lagi saburan, iya. Ya, pola alam ya kalau kita kalau ini takutnya tadi walaupun kita sekedar ikutin geraknya emang ya gerakan sholat gitu, khawatir dia dikhawatirkan. Hah? apa ini ya? Itu semua program dan sekarang fungsinya untuk apa di sana dan prakteknya di sini.
bagaimana gitu. Karena perempuan di sini kebanyakan kan harus wajib ke masjid laki-laki, kecuali teman perempuan. Apakah warga jemaah juga boleh atau wajib ke masjid? Arba'in itu sholat nggak 40 waktu di Madinah. Ya, 8 hari di Madinah. Laki perempuan kan berjubel ikut berebut pengen ngalap barokah arba'in. Karena emang sayang, pasti Pak orang haji itu ikut arba'in. Makanya nggak boleh apa namanya tertinggal satu waktu pun. Ya kalau tertinggal satu waktu berarti nggak arba'in. Makanya mau upayakan kita ikut arba'in karena abdul pahala dan sebagainya. Nah, kita ke Indonesia datang ke tanah air perempuan nggak seperti sana Pak. Perempuan mah kita mah tetap wajiban di rumah, abdul di rumah. Nggak mesti kayak di sana ikutan arba'in. Udah kita mah perempuan mah di rumah aja. Abdul di rumah perempuan. Abdul. Seandainya mau ke masjid pun dibolehkan. Perempuan jangan boleh ikut jemaah di masjid silakan. Tuh. Tapi tidak wajib. Nggak wajib. Aneh dibolehkan perempuan ikut berjamaah di masjid. Yang terpenting satu, sapnya sebegini tertutup. Nggak bareng laki-laki. Nggak boleh. Laki-laki ntar perempuan tengah, laki-laki nggak boleh. Saya lihat kemarin di mana di itu ada perempuan bercampur, acara apa tuh laki bercampur laki perempuan haram, nggak bisa. Perempuan sono belakang gini nih, ini laki-laki perempuan sono boleh. Tuh. Yang kedua perempuan itu yang haram itu bukan berjamaahnya, aurat terbukanya. Kadang-kadang perempuan keluar rumah teh mukenanya ditaruh di tasnya, tuh belum pakai, sehingga rambutnya terbuka. Jadi semukana pakainya di masjid. Ini yang boleh. Pakai celananya pendek. Tuh. Kalau dipakai mukanya di rumah atau minimal aurat tertutup dari rumah boleh. Yang tidak boleh itu aurat terbuka, keluar rumah aurat terbuka nyampe masjid. Ini yang haram. Kalau di rumahnya pakai mukena, pakai aurat tutup, silakan. Yang lain itu satu fitnahnya jangan sampai keluar rumah maaf misalnya badannya bagus tinggal di otandan laki-laki, itu nanggung dosa. Ya. Itu barangkali Pak yang sampaikan, mudah-mudahan hikmah dan manfaatnya, mudah-mudahan semakin kemari hati kita ikhlas tawadhu pada Allah Subhanahu wa taala. Wa nas'alukal ijabah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wasabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz dan pelajaran buat kita, mudah-mudahan dapat kita semangat dan mudah-mudahan kita untuk ibadah kita jadi ibadah yang baik yang Allah. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.